Halo teman-teman, kalian suka minum air hangat atau justru suka minum air es? Keduanya memiliki manfaat yang berbeda. Kalau saya sih suka minum air hangat, tapi nggak tahu teman-teman semua. Kita akan bahas dalam segmen terbaru saya, Ensiklopedi. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita mulai saja pembahasan mengenai betapa pentingnya kita mengkonsumsi air putih. Sebagian dari kita mungkin tahu bahwa orang mengatakan bahwa kita harus minum minimal 8 gelas per hari atau 1,5 liter per hari, atau kita bisa minum sebanyak-banyaknya. Karena air itu tidak akan merugikan kita, akan masuk dan akan keluar lagi, dan itu justru akan memperbaiki proses pencernaan kita. Tapi apa sih manfaat dari minum air putih yang nggak sebagian orang tahu, teman-teman? Yang pertama adalah membersihkan usus. Nah, ini terkadang ada zat-zat yang terbawa masuk bersama dengan makanan yang kita konsumsi, dan ini bisa dibersihkan oleh minum air putih tentunya. Kemudian menghilangkan toksin. Nah, ini toksin ini nggak jauh beda sama yang tadi ya, zat-zat yang tidak diinginkan. Mencegah sakit kepala. Oke, bagi teman-teman yang sering sakit kepala berarti kurang minum air putih, karena ini dipicu oleh dehidrasi, teman-teman. Ini sangat bahaya sekali. Kemudian mempercepat metabolisme. Nah, mempercepat metabolisme dengan sering mengkonsumsi air hangat. Nah, air hangat juga mempunyai manfaat yang berbeda dengan air es ya, teman-teman ya. Kemudian memproduksi sel darah merah. Nah, ini dia nih. Bukan sel darah biru ya. Nah, memproduksi sel darah merah ini artinya untuk memaksimalkan dan karena sangat berisiko kalau kita kekurangan sel darah merah. Oke, kemudian menurunkan berat badan. Oh, nah ini dia, ini penting banget buat teman-teman, kakak-kakak, teteh-teteh yang mau diet. Ya, harus sering minum air putih. Karena air putih nggak tahu bisa menyebabkan kenyang atau apa, tapi bisa menurunkan berat badan. Nah, kalau kita sudah tahu manfaatnya, terus kemudian apakah kita konsumsi terus setiap hari, setiap jam, atau seperti apa nih Mas Nobel nih? Dari artikel yang saya baca dan yang saya pelajari, teman-teman, ternyata ada waktu-waktu yang baik dalam mengkonsumsi air putih. Tentunya setiap waktu itu jauh lebih baik, tapi ada pos-pos yang nggak sebagian orang tahu nih. Yang pertama adalah 2 gelas setelah bangun tidur. Oke, siapa yang sudah melakukannya, yang sudah mempraktekannya, oke, 2 gelas setelah kita bangun tidur. Fungsinya adalah untuk membantu menggiatkan organ dalam kita. Jadi organ-organ yang dalam tubuh kita ini sebelumnya beristirahat, kemudian akan dipacu lagi setelah kita beraktivitas, dan harus juga lebih baik dibarengi dengan 2 gelas air putih ya, teman-teman. Kapan lagi nih selanjutnya? 30 menit sebelum makan. Nah, ini ayo siapa yang sudah mempraktekannya? Rata-rata orang termasuk saya akan minum air putih setelah makan atau pada saat tersedak. Nah, ini cukup bahaya nih. Biasanya entah artikel dari mana yang saya baca ini cukup bagus juga. Nggak ada salahnya kita coba. 1 gelas air 30 menit sebelum makan. Kemudian 1 gelas air lagi sebelum mandi. Gua yakin kalian nggak pernah mempraktekkan ini, teman-teman, termasuk gue. Ini gue yakin, gue garansi. Siapa yang bisa sudah mempraktekkan ini, silakan DM, chat di komen, teman-teman. Ini keren banget kalau udah bisa mempraktekkan ini. 1 gelas sebelum mandi. Ini gunanya buat apa? Untuk menurunkan tekanan darah. Nah, karena pada saat mandi mungkin ada perubahan suhu dari suhu panas ya, terus kemudian masuk air di luar kulit kita, dan ini mungkin tekanan darah juga berubah ya, teman-teman. Nah, ini harus lebih bagus kalau minum dulu sebelumnya. Well, selanjutnya adalah 1 gelas air sebelum tidur. Nah, apa sih gunanya 1 gelas air sebelum tidur?
adalah untuk mengurangi resiko terjadinya serangan jantung. Nah, mengurangi resiko serangan jantung. Ini tentu saja serangan jantung kita nggak pernah bisa prediksi ya, nah, yang namanya penyakit ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya kita bisa pola hidup lebih sehat sih itu lebih bagus menurut saya. Oke, ternyata banyak banget ya manfaat dari air putih. Nah, kembali ke pertanyaan yang awal saya, kalian lebih suka minum air hangat atau minum air es? Kalau saya pilih yang air hangat. Nah, air hangat ini fungsinya apa aja sih? Air hangat ini fungsinya pertama adalah melancarkan pencernaan. Terus kemudian yang kedua membuang toksin dari tubuh. Kemudian menghambat penuaan. Wah, yang suka pengen banget awet muda bisa sering-sering minum air hangat. Kemudian meredakan hidung tersumbat kalau misalnya kalian flu atau dan lain sebagainya, bisa juga reda dengan air hangat dan melancarkan peredaran darah dan melawan rasa sakit, tapi tidak bisa melawan rasa takut ya teman-teman ya. Nah, ini manfaat dari air hangat. Nah, oke, sekarang siapa yang pro ke air dingin atau air es? Tunjuk tangan. Oke. Manfaatnya ada juga yaitu menghidrasi tubuh setelah berolahraga. Artinya pemulihan untuk tubuh kita setelah kita berolahraga atau mengeluarkan energi ya. Ini mungkin buat pemulihan sangat baik sekali minum air es, air dingin. Kemudian menurunkan demam. Nah, menurunkan demam juga biasanya pakai air es ya, dikompres atau whatever apa. Ternyata manfaatnya juga seperti itu. Dan yang berikutnya adalah menurunkan berat badan. Ini yang berat nih ya. Makanya menurut saya kenapa minum es jadi menurunkan berat badan, bukannya justru malah meningkatkan berat badan. Ini kita akan analisa lagi ya teman-teman ya. Terus yang terakhir adalah melawan stroke. Nah, ini balik lagi penyakit, resiko, stroke dan lain sebagainya ini kita nggak pernah prediksi, tapi sebisa mungkin dengan minum air dingin ya bisa mungkin mengurangi lah paling tidak lah ya. Oke, itu saja sebenarnya teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya kalian kurang minum air putih, nah kebanyakan sih biasanya anak-anak ya, anak-anak kan main kesana kemari, terus kemudian juga orang dewasa kerja lupa minum, seringan duduk nggak minum. Nah, ini berisiko juga. Apa sih risikonya? Yang pertama adalah dehidrasi kulit. Nah, kalian akan menemukan beberapa rekan-rekan kita yang mungkin kulitnya agak kering atau apa itu. Selain kekurangan vitamin juga tentunya pastikan kekurangan asupan air putih teman-teman. Ini bahaya sekali. Kemudian sembelit agak susah. Kemudian kelelahan. Nah, bagi teman-teman yang merasa cepet capek atau apa, kemungkinan Anda minum air putihnya kurang. Kemudian tekanan darah tinggi. Nah, tadi salah satu manfaatnya adalah mengurangi resiko itu. Ini darah tinggi ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Kemudian masalah dengan ginjal. Nah, ini banyak sekali kasus yang sudah real karena resiko masuk ke dalam organ tubuh kita ya. Ginjal itu kan sebagai organ tubuh yang penting ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya sampai kurang asupan air putih bahaya banget. Kemudian juga berat badan naik. Nah, berat badan naik. Nah, berarti intinya adalah minum air putih ini banyak sekali manfaatnya. Teman-teman juga harus concern betapa pentingnya minum air putih. Oke teman-teman. Oke, demikian saja rangkuman artikel yang bisa gue sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan ini penting banget buat teman-teman semua. Kalau misalnya ternyata resikonya begitu berat ya kalau kita kurang air. Makanya teman-teman yang aktivitas tinggi, mobilitas tinggi, sibuk harus tetap harus minum air putih yang banyak. Oke. Demikian saja, thank you sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Gue undur diri, sampai ketemu di ensiklopedia berikutnya. See you next time, bye-bye.